Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Qala rabbuna jalla wa ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maraja, ya, membiarkan dua lautan itu mengalir, ya, yang mana keduanya yaltaqiyan, bertemu. Hanya saja bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bainahuma, antara keduanya ada barzakh. Barzakh artinya pembatas. Ya, pembatas yang membatasi. La yabghiyan, yang keduanya itu tidak saling melampaui. Ya, tidak saling melampaui. Baik, kita lihat dulu di tafsirnya. Khalaqallahu ma'al bahraini al-'adba wal milha mutalaqiyaini la fasila bainahuma fi mar'il 'ain wa ma'a dhalika bainahuma hajizun fala yatgha ahaduhuma 'ala al-akhar wa yadhhabu bi khasa'isihi bal yabqa al-'adbu 'adban wal milhu milhan ma'a talaqayhima. Baik, dikatakan Allah Subhanahu wa taala khalaqa, ia mempertemukan, mencampurkan antara dua bahrain, dua laut. Apa maksudnya dua laut di sini? Lihat ya, setelahnya. Al-'adbu wal milh, antara air tawar dengan air apa? Air asin. Mutalaqiyain, keduanya bertemu. Tidak ada pemisah antara keduanya pada pandangan, ya, pada pandangan seseorang. Wa ma'a dzalika, tapi bersamaan dengan itu keduanya ada hajiz, ada pembatas. Maka antara satu dengan yang lainnya tidak ada yang melampaui, tidak ada yang bercampur. Ya, tidak ada yang mencampur. Dan antara satu dengan yang lainnya tidak hilang dari kekhususannya. Ya, maksudnya kalau air asin ya tetap asin, kalau air tawar ya tawar, segar. Ya, makanya dikatakan bal yabqa al-'adbu 'adban. Ya, air yang yang tawar itu akan tetap menjadi air yang tawar. Sedangkan air yang asin tetap menjadi asin. Padahal keduanya bercampur. Maksudnya ia berjumpa. Maka nikmat Rabbmu, wahai jin dan manusia, yang manakah yang kalian berdua dustakan. Terkait tentang ayat ini, ya, jadi dalam ayat itu perlu dipahami, ya, marajal bahraini. Jadi dua lautan, ya, di ayat dua lautan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bertemu, itu maksudnya antara air tawar dan air asin. Jelas ya? Itu maksudnya, bukan dua laut yang kita lihat ada dua lautan, bukan. Tapi maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara dua laut. Jadi laut di sini maksudnya dua sumber air yang berbeda dari apa? Dari sisi rasanya. Jelas ya? Dari sisi rasanya. Ada yang
Kita lihat air laut asin, ya pahit. Dan kita lihat sumber air tawar, ya tawar, segar. Nah, itu maksudnya. Nah, makanya dikatakan, kalau kita lihat secara kasat mata, ya tidak ada pemisah yang dibawa. Ya, antara air laut dengan air apa? Air asin dengan air tawar, tidak ada pemisah. Tapi bersamaan dengan itu, sebenarnya keduanya ada pemisah. Makanya dalam ayat dikatakan apa? Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Nah, di sini para ulama ahli tafsir ada silang pendapat tentang yang memisahkan. Ya, tentang apa yang dimaksud dengan barzakh di sini. Ya, tapi wallahu alam, kalau Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, ya, yang memisahkan di sini antara kenapa ada air yang asin, ada yang tawar, itu bumi. Ya, bumi yang apa? Yang menjadi barzakh, pemisah. Makanya ketika seseorang menggali di bumi apa? Air, ya kan kebanyakannya apa? Air tawar. Ya kan? Tapi coba seorang menggali di tengah-tengah laut. Ya, pasti dia akan mendapati air di bawah apa? Asin. Paham ini? Itu diantara pendapat. Ya. Nah, ini penyebutan nikmat ya. Penyebutan apa? Nikmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, mempertemukan dua lautan. Bersamaan dengan keduanya bertemu, tidak ada yang bercampur. Ya. Yang tawar tetap tawar, yang asin tetap asin. Ya, tetap asin. Baik. Fabi ayyi ni'ami rabbikuma ayyuhas tsaqalan tukadziban. Nah, ini sudah lewat beberapa kali. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dari keduanya lah minhuma, yakhruju, dari keduanya lah keluar, ya, al-lu'lu' wal marjan. Ya, al-lu'lu' mutiara, al-marjan, ya, juga kalau diterjemahkan apa dikatakan? Marjan juga ya. Iya. Nah, di sini sebagian ulama tafsir mengatakan al-lu'lu' dan al-marjan itu semuanya sama-sama mutiara. Hanya saja kalau ada yang mengatakan kalau al-lu'lu' itu mutiara yang kecil, kalau al-marjan mutiara yang besar. Atau ada yang mengatakan sebaliknya. Ya, kalau al-lu'lu' yang besar, al-marjan yang kecil. Ya, baik. Coba kita lihat di tafsir. Yakhruju minal bahraini bi qudratillahi ta'ala. Taib al-lu'lu' wal marjan. Ya. Dengan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrah Allah, ya. Dari dua hal itu, apa tadi maksudnya dari dua? Dua lautan maksudnya apa? Dari dua air, dari dua sumber air keluar darinya permata-permata yang kecil ataupun permata yang besar. Ya kan? Taib. Fabi ayyi ni'ami rabbikuma ayyuhas tsaqalan tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian di ayat yang ke-24 kata Allah Subhanahu wa taala, baginya lah, ya, kepunyaannya lah, ya, al-jawar. Al-jawar itu artinya perahu-perahu. Al-munsya'atu fil bahri kal a'lam. Kepunyaannya lah perahu-perahu yang yang layarnya itu tinggi. Ya, yang layarnya itu tinggi laksana bukit-bukit. Ya, bagaikan apa? Bukit-bukit, bagaikan gunung. Walahu ta'ala milku taskhiris sufuni ad-dakhmati allati tajri fil bahri bima nafi'in nas.
Kata Allah Subhanahu wa taala, miliknya lah ya apa yang diperjalankan dari sufun, dari kapal-kapal yang ad-dakhma, yang besar, ya, yang berjalan di tengah lautan dengan membawa barang-barang yang memberi manfaat kepada manusia. Ya, membawa ya barang-barang atau hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Rafi'atan sawariha, taib, yang tinggi dari apa namanya? Dari layarnya, ya. Wa asyra'atha kaljibal. Ya, hal tersebut dipasang dari layar itu bagaikan gunung-gunung yang kita lihat. Ini apa namanya? Keadaan perahu dahulu. Ya, kita melihat di tengah lautan, ya, ada perahu besar, bukan mesin yang menjalankan, tapi apa? Layar-layar yang dilihat runcing, bagaikan apa? Bagaikan gunung. Ya, bagaikan gunung. Dan ini disebutkan di dalam ayat apa namanya, di surah Al-Baqarah itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, ya, apalagi, serta fulk, perahu-perahu, kapal-kapal, allati tajri fil bahr, yang berjalan di mana? Di lautan. Antum kalau ke pantai lihat, ya, betapa banyak apa? Kapal-kapal yang berjalan. Allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, yang berjalan di tengah lautan membawa hal-hal yang bermanfaat untuk manusia, dari barang-barang, dari kehidupan dan yang semisal dengannya. Jelas, ya? Baik. Maka nikmat Rabbmu kalian berdua yang manakah yang kalian dustakan? Baik, ini masih apa? Masih penyebutan tentang nikmat-nikmat. Baik. Ini nikmat duniawi atau apa? Ukhrawi? Hah? Baik. Penyebutan tentang nikmat yang sifatnya di dunia. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat yang ke-26 dan 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di atasnya, maksudnya di atas bumi, itu akan fana, binasa, akan hilang, lenyap. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang akan kekal, akan tetap adalah wajah Rabbmu yang dzul jalali, yang mempunyai kemuliaan dan kebesaran, wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang berada di atas bumi itu akan hilang, dan yang akan kekal adalah wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi, ya, maha memiliki kebesaran. Di tafsir dikatakan, kullu man ala wajhil ardi minal khalqi halikun. Ya, setiap, ya, apa yang berada di atas permukaan bumi dari makhluk-makhluk itu semuanya apa? Halik, akan binasa. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul 'azamati wal kibriya, dan akan kekal, maksudnya tidak akan halik, tidak akan sirna, tidak akan binasa, wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala, dzul 'azamah, yang mempunyai kebesaran, wal kibriya, kemuliaan, kesombongan, wal fadli wal jud, ya, mirip-mirip semua maknanya.
Fadl keutamaan, al-jud artinya kedermawanan. Wa fil ayati itsbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala bima yaliku bihi subhanahu duna tashbihin wala takyif. Di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai yang layak baginya. Jalla jalaluh, tanpa tasbih, tanpa menyerupakan dan tanpa takyif, membagaimanakan. Nah, ini dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka menetapkan dari sifat-sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin di sini ada yang bertanya dalam ayat ini, semua akan binasa. Yang akan kekal hanyalah apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus memahami bahwasanya betul yang akan kekal itu hanya wajah saja? Tidak ada tubuh atau yang atau yang lainnya? Jawabannya tidak. Ya, ini mewakili saja. Ya, ini apa? Penyebutan seperti ini adalah hal yang apa? Mewakili. Artinya kalau disebutkan wajah, ya tentunya ada yang lainnya. Sama kalau bahasa Indonesia, kalau orang bilang, apa biasa istilahnya orang? Oh, ini tidak pernah kelihatan batang hidungnya dari kemarin. Nah, apakah kita bilang batang hidungnya saja yang ada, tidak ada tangannya, tidak ada badannya? Ya, tentunya apa? Hal yang sudah dimaklumi. Ya makanya sebagai orang bilang, ini ayat kalau tidak ditakwil, berarti Allah itu kayak apa? Kayak geribit katanya. Ya. Nah, ini kalau akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka menetapkan ya sifat wajah bagi Allah. Kalau dikatakan wajah, ya wajah sebagaimana yang dimaklumi. Tapi kalau ditanya, berarti sama dengan makhluknya? Ya tidak. Sesuai dengan apa? Kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini tanpa menyerupakan dan tanpa membagaimanakan. Kalau dikatakan wajah, kita katakan wajah. Ya, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Sudah. Itu namanya apa? Keimanan. Kenapa kita dilarang untuk mentasbihnya, menyerupakan ataupun membagaimanakan? Kan tidak ada nas yang menjelaskan tentang apa? Hal itu. Makanya apa? Kita as-sukut, diam. Jelas ya? Baik. Ini tentang penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai yang layak baginya. Ya. Dan ini didukung ya dengan nas-nas yang lain. Kalau sebagai orang kalau ditakwil apa biasanya? Kalau ditakwil wajah dengan apa? Kekuasaan ya. Baik. Kekuasaan. Jadi kalau misalnya ada doa, wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhi. Ya, begitu hadisnya ya. Dan saya memohon kepadamu ya Allah, saya meminta kepadamu untuk memandang dari apa? Kelezatan memandang kepada wajahmu. Kalau ditakwil menjadi kekuasaan, bagaimana jadinya? Saya memohon kepadamu untuk memandang dari kekuasaanmu. Itu kan kurang tepat. Ya. Itu ada hadis ya yang bunyinya seperti itu. Jadi intinya ya sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, di dalam ayat ini kata mereka penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala bima yaliqu bi. Sesuai yang layak baginya jalla jalaluhu duna tasbihin wala takyif. Baik. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di langit ataupun yang ada di bumi ya itu semuanya yas'aluhu meminta kepadanya, maksudnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada satupun makhluk yang berada di bumi, di langit ataupun di bumi, mereka merasa cukup dari apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Makanya dikatakan dalam ayatnya apa? Yas'aluhu. Semuanya meminta, baik itu yang berada di langit ataupun yang berada di mana? Di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Di setiap hari, di setiap waktu, ya, dia Allah Subhanahu wa taala berada di dalam kesibukannya. Ya. Akan disebutkan sebentar dari tafsirnya. Taib, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian berdua dustakan? Taib, dikatakan di tafsir, yas'aluhu man fis samawati wal ardi hajatihim fala ghina li ahadin minhum anhu subhanahu. Kulla yawmin huwa fi sya'nin yu'izzu wa yudhillu wa yu'ti wa yamna' fa bi ayyi ni'ami rabbikuma ayyuhas tsaqalan tukadziban. Setiap yang berada di langit ataupun di bumi, semuanya itu meminta, ya, hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ghina li ahadin minhum. Tidak ada salah seorang pun dari mereka yang merasa cukup, ya, darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tidak ada satu pun makhluk yang apa? Yang merasa tidak perlu terhadap rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, ya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kalian itu seluruhnya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Bagaimanapun ada misalnya seorang hamba merasa kaya, bagaimanapun kayanya, pasti dia butuh terhadap orang lain. Ini antara manusia satu dengan apa? Manusia lainnya. Siapapun dari orang kaya pasti dia apa? Butuh bantuan. Itu hal yang pasti. Iya tidak? Apa contohnya? Orang kaya butuh apa? Butuh pembantu. Butuh ada orang yang misalnya cuci-cuci ke mobilnya, bersihkan rumahnya. Iya tidak? Nah itu kalau apa? Kalau makhluk. Bagaimanapun dia menganggap dirinya kaya, tetap dia butuh bantuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, ya, tidak seperti itu. Ya. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, lagi maha terpuji, tidak butuh bantuan dari siapapun dari makhluknya. Jelas ya? Tayyib. Maka dikatakan di sini, fala ghina li ahadin minhum anhu subhanahu. Tak ada salah seorang di antara mereka yang merasa cukup, ya, dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terus kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa maksudnya? Pada setiap hari, pada setiap waktu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berada pada urusannya, berada pada kesibukan. Maksudnya dilihat yu'izzu wa yudhil. Ya, Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha menghendaki. Ada yang yu'izz, ada yang dimuliakan, ada yang diyudhil, direndahkan, ada yang yu'ti, diberi, ada yang ditahan. Maksudnya apa? Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dari keadaan makhluknya. Nah, ini bantahannya kepada orang-orang Qadariyah yang mereka menyangka bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala itu sekedar mencipta manusia saja, setelah itu dibiarkan hidup begitu saja. Nah, itu keyakinan mereka. Ya, makanya apa? Yarhamukallah. Jadi mereka mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala sekedar menciptakan manusia, setelah dia hidup di atas muka bumi dibiarkan begitu saja. Ya. Dibiarkan begitu saja. Nah, ini bantahannya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktu Allah Subhanahu wa taala mengurus, ya, sibuk mengurus apa?
urusan-urusan hambanya. Iya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menghidupkan. Hari ini ada yang lahir. Hari ini juga ada yang apa? Ada yang wafat. Ya, hari ini ada yang sakit, besoknya ada yang sembuh. Semua urusan hamba Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang mengaturnya. Jelas ya? Tayyib. Kalau kita tahu hal-hal yang seperti ini, itu semakin menambah keyakinan seorang hamba. Akan semakin apa? Memperbesar dari tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperhatikan dari doanya. Ya. Besar harapannya, rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini sudah selesai ya terkait tentang penyebutan apa namanya dari nikmat-nikmat yang apa namanya kaitannya dengan rububiyah yang disebutkan dalam kehidupan dunia ini. Tayyib. Bagaimana lanjut? Saudara ya? Ya, insyaallah taala kita akan semuanya tadi mau diselesaikan sampai yang dibaca tadi terakhir. Tapi kayaknya kalau kita selesaikan bisa sampai 5:30 ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di ayat sanafrugu lakum ayyuhas tsaqalan. Nah ini kalau ayat ini sanafrugu lakum ayyuhas tsaqalan, sebagai ulama mengatakan ini keadaannya di hari akhirat. Taib, mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan bisa diambil manfaat di dalamnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.